Untuk cara pemasangan, ini bagian depan yang ada lubang, nah cara ngepasinya ini yang penting dilihat dari atas, posisi kuping udah lurus dan depan sudah lurus. Nah tinggal diturunin seperti ini aja, terus dikunci kupingnya. Ini turunin ke bawah dulu supaya dia terkait, baru dinaikin. Sama untuk kanan kiri, lakukan dalam waktu bersamaan. Untuk bukanya atas dulu seperti ini, kanan kiri. Untuk kunci kanan kiri barang seperti ini. Nah, kesalahan yang sering terjadi adalah ketika pas pemasangan akan terjadi seperti ini, ya, tidak bisa terpasang. Pokoknya patokannya adalah ini lurus, posisi lurus, depan udah benar, dan tadi kita lihat dari posisi atas kuping sudah lurus. Turunin seperti ini pelan-pelan, baru dikunci. Untuk urutan pemasangan, selalu pasangkan bagian mesin dengan water basin terlebih dahulu. Baru setelah itu masukkan ke roda. Untuk pemasangan ke roda, masukkan yang bagian depan ini terlebih dahulu, kurang lebih seperti ini. Kalau pas mau masukin di roda, pegangnya agak nungging ke depan, agak condong ke depan supaya kain ini masuk dulu. Setelah itu baru taruh belakang. Tekan bagian belakang seperti ini, ke bawah seperti ini, supaya ada bunyi klik. Kalau sudah klik, dia akan ngunci, akan ngelok, tidak akan lepas. Untuk bukanya bagaimana? Ada pedal bagian belakang, ini diinjak, kemudian ditunggingin ke depan, baru diangkat pelan-pelan seperti ini. Untuk pasang bagian depan dulu, taruh belakang, sudah ada bunyi klik, kita kunci. Untuk melepas, injak, tunggingin dulu, baru diangkat seperti ini. Setelah itu buka bagian mesin. Setelah habis kerja, kita angkat, kita tiriskan seperti ini, miringkan ke depan seperti ini, supaya air mengalir lewat depan sini, tidak menetes-netes di lantai. Setelah itu baru ditaruh kembali di roda. Untuk selang ada dua jenis, yang satu elektrik dan yang satu non elektrik. Nah, ini yang elektrik dan ini yang non elektrik. Yang elektrik ada colokan untuk mengalirkan listrik ke power nozzle nantinya seperti ini. Nah, jadi beda. Yang namanya hose couplingnya di bagian hose couplingnya ini selalu di bagian atas. Tapi kalau ini karena dia polos, jadi bisa bolak-balik pemakaiannya. Cara pemasangannya di bagian sini ada lidah. Ini kita naikkan dulu pas pemasangan seperti ini. Pemasangan pegang bagian depan ya, bukan bagian sini. Kenapa? Karena kalau kita pegang bagian sini, ini kan ada lokernya kanan kiri. Kalau kita pegang bagian sini, ini otomatis tidak akan pernah terkunci. Jadi pegang bagian depan sini. Naikkan bagian lidahnya. Kalau sudah dipaskan bagian slot kanan kirinya, baru tekan ke kanan dan ke kiri. Jadi satu-satu ngeloknya, nguncinya. 1, 2 seperti itu. Pastikan kanan kiri ngunci. Karena apa? Karena kalau salah satu tidak terkunci, misalnya seperti ini. Ini kan salah satu bagian belum terkunci. Nah, kita kan kerja fokus ke ujung penyedotan, tapi kita nggak melihat bagian sini. Nah, ketika kerja ini otomatis ketarik-tarik. Kalau terjadi seperti ini, artinya hanya satu yang terkunci sebelah sini, yang sini belum terkunci. Ini kan tidak kuat. Artinya nanti salah satu bagian bisa patah. Bagian yang terkunci, misalnya yang terkunci cuma sebelah. Tapi kalau terkunci dua-dua, dia ini aman, kita udah tinggal kerja. Nah, yang perlu selalu diingat adalah bagian pemasangan. Pemasangan penekanannya hanya ke kanan dan ke kiri, bukan ke atas atau ke bawah begitu. Karena yang sering terjadi adalah ketika tekan dia agak dibengkek ke bawah atau dibengkek ke atas. Pokoknya intinya kalau ini sudah masuk bagian lidahnya seperti ini, tekan kanan dan kiri, 1, 2. Salah satu tangan yang satu memegang bagian ini untuk menahan. Ini kalau nggak ditahan kan dia mundur terus. Tangan satu untuk menahan. Setelah masukin seperti ini, goyang 1, 2 kanan kiri. Ya. Untuk melepaskannya sangat mudah, pencet goyang kanan kiri, tinggal dilepasin. Nah, cara pemasangannya sama untuk yang selang elektrik. Cuman ini harus dipastikan di bagian depan, karena kalau bagian belakang nggak akan bisa masuk ya. Pemasangan bagian depan selalu diingat, pemegangan bagian depan.
masukin bagian ludahnya dulu, kanan kiri udah masuk. Nah, ini tinggal didorong kanan dan kiri, 1, 2 ya. Melepasnya sama, pemasangan masukin lidah, 1, 2. Ini untuk cara pemasangan aksesoris. Ini kita pakai yang selang non elektrik dulu. Pemasangan aksesoris yang khusus peralatan aksesoris yang tidak memerlukan motor ya. Ini pipa bengkok curve 1, di sini ada gripnya. Jadi dimasukin hanya sebatas segini aja, sampai gripnya masuk di bagian karet ini. Nah, sudah. Nah, di sini ada aksesoris yang akan dipakai ketika pengerjaan. Ini ada bulu pendek, ada bulu panjang. Ini namanya dusting brush, ini upholstery, ini crevice tool, ini floor tool, dan ini inflator. Untuk bulu pendek ini pemakaian untuk misalnya permukaan yang berbahan kain, contoh sofa kain, bantal, guling, pinggiran ranjang, korden, semua yang berbahan kain disikat menggunakan sikat ini. Cara pemasangannya di bagian samping ada relnya sini. Nah, ini pipa dimasukin dari samping begini, baru diputar ke tengah supaya dia terkunci. Untuk melepaskannya, pegang bagian pipanya dengan satu tangan, pencet dengan jempol seperti ini, baru diputar, terus dilepaskan. Nah, ini ada bagian tombolnya ini untuk pengunciannya. Masukin dari samping, putar ke tengah. Nah, tinggal nanti untuk pemeriksaan tinggal masuk seperti ini. Kalau untuk bulu panjang atau dusting brush, ini untuk pengerjaan bagian permukaan bidang yang dia keras, contohnya furniture atau sofa yang kulit, atau misalnya pinggiran lukisan atau ornamen-ornamen. Kalau lukisan jangan disedot bagian lukisannya supaya catnya tidak tersedot ke dalam vakum. Pemasangannya sama dari samping seperti ini, terus putar ke tengah. Nah, khusus untuk sikat ini tidak perlu ditekan ya, karena begitu dia nempel di bagian yang keras atau tidak berpori seperti ini, dia langsung akan vakum gitu ya, langsung akan nempel banget. Jadi nggak perlu ditekan lagi. Jadi kalau misalnya ketemu sofa yang kulit begitu, tinggal di satu arah begini pembersihannya, jangan dua arah. Kalau dua arah nanti takutnya kena bagian plastik di bagian dalamnya ini, jadi tidak akan merusak bagian sofa. Ini cukup agak ngambang-ngambang seperti ini aja, disedotin. Kalau bagian sofa kulit atau bagian dipan, pokoknya bagian-bagian keras disedotnya pakai bulu yang panjang supaya tidak melukai permukaan furniturnya. Nah, kalau ini crevice tool, sama pemasangannya. Ini khusus untuk bagian-bagian sudut-sudut sofa ya. Kalau sofanya itu sofa yang kain, kita tusuk bagian pojokannya itu bisa dua arah begini, aman. Tetapi kalau sofanya sofa kulit, tidak diperbolehkan untuk menusuk dua arah begini. Karena apa? Karena bagian sofa kalau kulit itu kan agak bilangnya basah begitu. Kalau kena bagian plastik pasti akan lengket begitu, akan nempel begitu ya. Jadi ini nggak boleh ditusuk dua arah begitu, takutnya melukai si bagian leathernya atau kulit dari sofanya. Jadi ini harus dibungkek pakai satu tangan, terus kita sedotnya pelan-pelan di arahnya satu arah begini, ditarik aja. Tidak boleh dua arah begitu ya. Kalau sofa yang tadi yang kain, karena dia kan bahannya kain ketemu plastik, dia licin, jadi boleh ditusuk-tusuk di bagian sudut-sudutnya. Tapi kalau sofa yang kulit tidak boleh ditusuk-tusuk, karena dia akan menempel ya. Nah, ini floor tool sebenarnya lebih digunakan untuk bagian lantai, misalnya parket, marmer, pokoknya lantai atau karpet seperti ini. Nah, cuman ini bisa diterapkan ke korden juga, dengan catatan bahwa misalnya kemarin atau tadinya kita pakai untuk bersihkan bagian lantai atau bawah atau bin gitu, pastikan kita sedot dulu seperti ini. Nyalakan
mesin terus disedot seperti ini. Pastikan tidak ada noda menempel. Nah, supaya apa? Supaya pas kita mengerjakan bagian misalnya dinding atau korden atau roller blind atau vertical blind gitu. Jadi kalau pas kita bersihin tidak akan bergaris hitam di bagian yang kita bersihkan. Ya. Pemasangannya sama. Nah, seperti ini udah terkunci. Nah, ini bisa muter. Jadi kalau misalnya mesin lantai ketemu kolong, kita dorong. Nah, ini kita bagian atasnya kita miringkan seperti ini, supaya dia bisa tiduran, supaya bisa masuk kolong. Seperti itu. Nah, kalau kita butuh extension, baru kita sambungkan dengan pipa ini. Nah, di sini ada tombol untuk manjang atau mendekin. Ini selalu ditekan ke atas, baru dipanjangin. Nah, dia udah kunci. Atau untuk mendekin selalu ditekan ke atas. Ini selalu ditahan dulu, baru dipanjangin atau pendekin. Setelah itu baru lepaskan. Nah, sesuai kebutuhan panjang yang diinginkan seberapa. Gitu. Nah, tinggal sambung seperti ini. Nah, pipa ada dua, selang ini ada dua. Jadi kalau misalnya kita butuh untuk korden yang tinggi, bisa disambung ini dengan dua pipa. Satu lagi ini inflator, ini sebenarnya fungsi lebih khusus ke meniup atau blower. Misalnya mau meniup balon atau bersih-bersih komputer bagian PC-nya itu. Ini selang bisa kita pindahkan bagian belakang seperti ini. Ini nanti ada tutup ya, tutup HEPA ini kita buka dulu, pencet baru dibuka. Nah, setelah itu ini kita bisa pasang selang di sini. Baru kita nyalakan. Nah, ini fungsinya nanti akan meniup. Ya, misalnya katakanlah ini korden, kalau untuk jasa itu bagian yang dibersihkan adalah bolak-balik, artinya luar dan dalam untuk bagian kordennya aja. Cuma misalnya ada bagian satu lapisan putih itu yang kita bisa bilang filtrage, itu kita bersihkan satu muka saja. Tapi kalau bagian kordennya luar dan bagian dalam, kita biasanya bersihkan bagian dalam dulu. Bisa pakai yang ini tadi, yang blue seri, atau pakai yang floor tool. Cuma sebelum pembersihan harus pastikan dia kita bersihkan dulu. Kita bersihkan bagian dari atas sampai tengah dulu, segini. Nah, bersihkan menyamping ke sana, ya. Bersihkan dulu sampai ke bagian sana. Setelah itu nanti tinggal bagian dari tengah ke bawah. Biasanya kan maksudnya nggak gantung segini ya, kalau korden biasanya dari atas sampai bawah sini. Jadi ketika pembersihan di bawah kita tidak capek. Jadi dari tengah tinggal terusin ke bawah gitu. Atau tidak memerlukan extension lagi. Seperti ini. Jadi ini bisa langsung sampai ke bawah kita bersihin. Oke. Kalau korden biasanya kan ada lipetan ya. Nah, ini harus kita buka, kita jembreng. Jadi jangan sampai dia satu lipetan tapi kita hajar begitu. Oke. Nah, ini tadi pula ya untuk misalnya sofa kain. Kalau untuk sofa kain, misalnya ini sofa kain ya. Kalau untuk bidang yang didudukin, ini bisa menggunakan power nozzle bagian yang kita dudukinya. Tapi untuk bagian yang berdirinya itu kita bisa menggunakan sikat ini. Bagian samping-samping kita bisa menggunakan sikat ini, ya. Nanti yang bagian sudut-sudutnya bisa pakai ini. Di sudut-sudut dudukannya bisa pakai ini. Nozzle hanya pakai kalau untuk sofanya, sofa kain ya. Kalau sofa kulit pure semuanya pakai bulu yang ini, bulu panjang. Tidak boleh menggunakan bulu pendek atau menggunakan power nozzle. Pembersihan bantal guling kita bisa pakai sikat ini juga ya. Ini bisa langsung kita sikat-sikat. Oke. Setelah disikat-sikat, setelah bantal guling semuanya kita bersihkan. Nah, ini bantal guling semuanya kita masukin ke sini. Setelah disikat-sikat semua, kita masukin ke dalam plastik.
terus kita sedot, kita nyalakan seperti ini. Kalau udah kita langsung buka, kalau udah kempes kita buka. Katakanlah dalam kondisi kempes seperti ini, kita nggak boleh mematikan mesin. Karena apa? Karena dia butuh tekanan udara balik. Kalau kita tiba-tiba matikan mesin, nanti air dari dalam vakum masuk ke dalam bantal, kesedot sama si bantalnya ya. Jadi kalau dalam kondisi kempes kita nggak boleh matikan mesin, ingat tidak boleh matikan mesin. Jadi ininya yang kita buka, pasifnya kita buka ya. Untuk bagian pemasangan power nozzle, karena ini kan bentuknya seperti ini, jadi ini pastikan dia mentok, bukanya mentok ke atas dulu ya. Jadi baru kita masukkan. Kalau dia dimasukin masih berat seperti ini, artinya bagian ini dan bagian dalamnya belum ketemu. Nah, kita pasin dulu. Nah, jadi kalau udah masuk, dia dorongnya gampang. Misalnya kita mau bersihkan ranjang, ini pipa yang khusus power nozzle, ada ininya ya, ada plastik hitam bagian belakang sini. Untuk pemasangan seperti ini masukin ke bagian belakang sini. Ini cewek cowok sama, jadi jangan terlalu diputar-putar. Kalau pas masang jangan diokek-okek, jangan diputar-putar. Pastikan ini udah lurus dulu masangnya ya. Kalau dia udah tepat antara lubang dan tusukannya, baru dorong ke bawah begini. Nah, ini udah ngunci. Oke. Untuk lepasinya ini ditekan ke belakang bagian ini. Ketika dia ditekan ke belakang seperti ini, dia akan lepas. Contohnya seperti ini. Kalau udah pas baru ditekan. Jadi ini kan bisa siap untuk kerja. Sama untuk pemasangan bagian colokan juga, ini cewek dan cowok, kurang lebih seperti ini, kelihatan ya. Pemasangannya tidak boleh diputar kanan dan kiri. Pastikan dia udah lurus dulu bagian belakang. Nah, kesalahan yang sering terjadi adalah pas masak dia tidak lurus, tetapi agak condong ke belakang seperti ini atau condong ke depan. Jadi pastikan ini lurus supaya mudah masukinya. Ketika dia udah lurus, belakangnya juga jangan diputar kanan kiri. Pastikan lurus dulu baru ditekan. Nah, udah bunyi klik, dia udah ngunci ya. Untuk melepaskan ini agak susah karena agak keras. Dorong di bagian ini, bagian atas ya. Ini dorong baru ditarik ya. Nah, kesalahan yang sering terjadi juga ketika pas ngebuka, ini dia kan narik. Nah, ini kan sebenarnya tinggal ditarik ya. Maksudnya didorong dulu terus ditarik. Nah, kesalahan yang sering terjadi adalah ketika narik dia agak condong ke belakang atau condong ke depan. Jadi ujung sticknya menempel bagian atas atau bagian bawah gitu. Jadi dia nariknya agak begini atau agak begini. Nah, jadi tidak lurus posisinya. Jadi pastikan nariknya itu lurus. Ya, pastikan nariknya lurus. Nah, yang sering terjadi adalah dia agak ditariknya agak condong ke belakang begini, jadi akan terkunci terus karena ujung dalam pipa dan ujung dalaman pipa itu dia akan saling bergesekan begini ya. Jadi pastikan lurus. Bagian power nozzle-nya bisa dipanjang pendekin. Kalau tadi untuk melepaskan hose ini yang atas, nah sekarang untuk panjang pendekin bagian yang bawah. Pencet, tarik. Nah, untuk pendekin sama, ini pencet tahan dan tinggal dipendekin seperti ini. Sikat seperti ini, kita bersihkan semuanya, kita nyalain mesin, kita sedot ya. Jadi tidak ada yang namanya debu-debu nempel lagi. Nah, termasuk si power nozzle. Power nozzle caranya dibuka seperti ini. Nah, pastikan kalau kita
dikasih lamek, misalnya keset. Cara pembukaannya di bagian belakang sini, ini ada 2 kait seperti ini dibuka, ya, terus kita angkat seperti ini. Untuk masang di bagian sini ada 1, 2, 3 lubang. Ini untuk masing kait yang di bagian depan, ya. Pemasangan miring sekitar 45 derajat seperti ini. Ya, kalau udah taruh belakang. Nah, ada satu trik yang kita bisa pakai. Misalnya kita ketemu matras protektor, ketika kita sedot kan ini dia nempel banget di sini. Nah, cara ngatasinya gimana supaya kasurnya nggak ketarik-tarik atau matras protektor tidak ketarik-tarik gitu? Kita buka bagian sini. Yang bagian depan 3 lubang ini tadi kita nggak pasang, jadi pasang bagian belakang aja seperti ini. Jadi di depan akan terbagi sebuah airflow. Maksudnya di sini ada airflow tambahan, jadi dia tidak akan nempel banget di bagian yang kita bersihkan, jadi tidak akan ketarik-tarik. Oke. Tadi kembali ke cara pembersihan, kita buka seperti ini, terus kita sedot, ya, kita sedot. Ini misalnya residu kotoran yang sisa-sisa bekas pembersihan kan ada di sini. Ya, ini kita sedot, kita bersihkan semuanya. Bagian sini, nah misalnya di bagian roll brush ini ada rambut, ada benang, nah kita bersihkan manual. Ini kita bisa buka seperti ini, kita angkat bagian kanan, bagian kiri, kita lepaskan beltnya seperti ini. Oke, kita bersihkan. Nah, bagian sini juga kita sedot, pastikan semuanya dalam kondisi bersih dan kering. Nah, di sini ini kan belt bisa putus. Nah, di sini ada stop 1 cadangan, ya, yang nantinya udah ada di pas pembelian pertama. Jadi kalau ini putus, ini lepas pasangnya simpel sekali. Jadi di bagian ujung sini, di bagian pojokan sini ada as dari power nozzle-nya. Nah, ini tinggal diselipin aja pakai 1 tangan bisa. Seperti ini. Ini udah masuk, tinggal dipasang lagi si brush-nya. Brush pemasangan tidak boleh terbalik. Ini kanan dan kiri berbeda. Jadi kalau sampai salah bangetan, ini celahnya sedikit, ini celahnya lebar. Artinya celah yang lebar ini untuk alurnya si belt, ya. Pasang di sini dulu yang ada karetnya dulu, masukin. Kalau udah baru yang sebelah sini, sebelah kanan. Kalau sudah, kita udah bisa pasang lagi. Setelah itu kita buang airnya, kita bilas, kita keringkan dengan kanebo. Jadi kanebo nanti ada 2, kanebo yang khusus untuk bersihin alat, satu lagi kanebo untuk ngelap-ngelap. Misalnya kita habis sedot-sedot kayak sofa yang kulit atau furniture, nanti setelah disedot kita finishing pakai kanebo untuk ngelap-ngelap. Misalnya ada bekas sisa roda atau masih kotor, kita bisa lap dengan kanebo itu. Setelah water basin, kita bersihkan bagian rongga ini. Ini kan basah, ya. Jadi kita harus lap juga pakai kanebo. Kita keringkan, kita bersihkan. Ini pokoknya harus dalam kondisi bersih dan kering. Ini semua harus kita lap. Bagian lubang masuknya juga dengan menggunakan kanebo. Oke, setelah kering baru kita taruh lagi di tempat airnya.